Nah, sekarang penulis naskah dan sutradaranya. Saya akan beralih ke Mas Asa Jatmiko, ya. Mas Selamat Asa Jatmiko. malam, Romo ya. Selamat malam, Mas Asa. Ya. Panggilannya Mas Asa atau Mas Jatmiko ini? Teman-teman manggil Asa biasanya. Oh, manggil Asa ya, Mas Ya, Asa. Ya. ya. Oke. Mas Asa, Anda adalah penulis naskah dan sutradara dari drama Ya. musik, betul ya? Ya. Ya. Anda ini kalau setahu saya pasti bukan MSF ya kan, artinya termasuk dalam jajaran para Romo atau frater MSF atau siapa. Nah, Anda itu sebetulnya siapa ini supaya para penonton juga bisa mengetahui bagaimana muncul karya besar seperti ini. Silakan Mas Asa memperkenalkan diri. Ya, terima kasih Romo. Sebetulnya saya cuman ditantang sama Romo Ipeng awalnya untuk membuat naskah ini. Oh, Ya, ditantang dari satu tantangan sisi. ya. Iya. Dari tantangan muncul suatu karya bagus juga ya. Nanti kapan-kapan saya tantang lagi, Iya. bikin lagi. Boleh. Oke, tapi Anda itu kan bukan seorang Romo, bukan seorang Bukan. blogger ya. Bagaimana Anda bisa mendalami dan menulis naskah tentang Santo Yusuf ini, Mas? Ya, saya perlu dan sangat berterima kasih kepada Romo Bobi, kemudian Romo Nyaris, Romo Ipeng yang saat penggarapan naskah saya diberi banyak referensi, tapi sekaligus juga dalam naskah ini tidak semuanya logik, logik dalam pengertian apa itu tertulis semua atau sudah terceritakan semuanya. Ada hal-hal yang perlu memang doa dan sebagainya yang barangkali itu ikut membangun bagaimana perasaan Yusuf pada saat mengalami fase-fase hidupnya, kira-kira begitu ya. Jadi Nah, jadi Mas Asa itu membacakan sambil membaca dan menemukan referensi-referensi melalui bantuan betul, para Romo tadi ya. betul. Apa yang Anda temukan dari sana? Satu hal yang penting barangkali yang buat saya itu Yusuf itu sangat tokoh yang misterius ya. Dia kemunculan maupun ketidakmunculannya di kitab suci itu tidak disebutkan secara jelas gitu. Nah, tetapi Seperti apa ini? Kalau mau diceritakan, yang akan diceritakan seperti apa? gimana, mohon diulang. Seperti apa yang akan diceritakan? Kalau tidak jelas dan misterius seperti itu. Ya, justru ini yang memancing imajinasi saya, kemudian memohon di dalam doa-doa saya bahwa apa sebetulnya yang dipikirkan, dirasakan oleh Yusuf waktu itu, kira-kira begitu. Sehingga pendekatan pendekatan saya terhadap Santo Yusuf dalam naskah ini adalah pendekatan sebagai seorang manusia biasa, manusia normal yang menghadapi keterkejutan atau shock ketika mendengar Maria mengandung begitu. Apakah masuk akal mengandung dari Roh Kudus dan sebagainya. Itu semua saya ungkapkan dalam bahasa Yusuf itu sebagai bahasa manusia biasa begitu. Nah, kemudian memang agak berbeda, kemudian menjadi berbeda ketika malaikat datang sendiri memberitahu dan sebagainya, sehingga saat itulah barangkali perutusan itu dimulai. Oke. Spoiler dikit ya, Mas Asa ya. Boleh. Pribadi Santo Yusuf ini seperti apa yang digambarkan? Apakah sebagai orang yang bingung atau sebagai orang yang mantep? Apa terus bertanya dalam panggilan atau gimana, Mas Asa? Iya, saya ingin menghadirkan sosok Yusuf yang dari sebagai seorang pemuda yang mengalami jatuh cinta pada awalnya, jatuh cinta secara physically gitu, kemudian menjadi lebih murni lagi, Yusuf juga menjadi seorang ayah yang tahu betul bagaimana merasakan penderitaan anaknya, istrinya dan sebagainya. Jadi ini tafsir saja mengenai Yusuf, bagaimana sisi manusiawinya. Saya tidak mengangkat sisi tetapi bahwa satu hal yang paling ingin kita jaga dari awal adalah bagaimana kemurnian, ketaatan, kesetiaan Yusuf untuk menjaga atau menghidupi imannya. Itu yang
Wah, ini saya sangat menarik sampaikan. ya. Baik. Jadi para pemirsa juga Anda bisa tahu nih, kadang-kadang kita tidak menemukan banyak sumber dalam kitab suci mengenai Santo Yusuf. Tetapi dalam drama musikal ini, kita akan banyak menemukan hal-hal yang baru yang mungkin bisa, oh ternyata Santo Yusuf itu seperti ini. Kemanusiaannya juga mengalami ini, sama kayak kami, misalnya Anda para bapak yang sedang menantikan drama musikal ini, saya kira harus dinantikan ini. Dan Anda bisa menemukan juga seperti itulah para santo kemanusiaannya gitu. Bisa Dan saya merasa menyampaikan Romo, ada satu scene di mana kita semua para Romo Ipeng, Romo Nyari sepakat bahwa pada saat Via Dolorosa yang dialami oleh Yesus pun sebagai seorang ayah tetap menyertai. Saya ingin mensimbolisasikan, ingin merepresentasikan bahwa Allah Bapa sendiri menyertai dalam setiap, bahkan di dalam duka derita kita sebagai anak-anaknya. Kira-kira begitu. Jadi ada karena ini pertunjukan drama mesti ada simbol, ada apa, kira-kira di situ ya. Itu penting. Ya. Tapi nggak usah diceritain banyak-banyak. Oh, siap. Oh, karena nanti ini biar mereka curious gitu, biar pengen tahu gitu kan. Kalau setuju Romo, setuju. Banyak-banyak nanti, oh ceritanya udah tahu, udah ketahuan. Ya betul. Sudah mendengar sedikit itu aja buat saya sebagai MSF loh. Saya juga pengen tahu ceritanya karena Santo Yusuf ini bukan hanya digarap dengan serampangan atau sekedar menjadi hiburan, tapi tadi disebutkan ada di balik itu ada dokter yang juga menginspirasi atau mendampingi Mas Asa ya, yaitu Romo Bobby, dan juga romo-romo yang lain yang memberi inspirasi. Jadi di sana kita bisa menemukan kekayaan siapa Santo Yusuf ini gitu. Jadi Anda menemukannya begitu baik ya. Oke, sekarang saya akan beralih baik kepada Mas Asa dan Mas Yoga yang kedua ini ya. Mas Yogi. Yoga atau Yogi? Yogi, Romo. Yogi. Oh, ini ditutup salah nih hostnya nih. Terus itu. Oke, Mas Yogi. Baik. Mas Yogi dan juga nanti Mas Asa juga boleh menjawab. Ini kan pemainnya juga pasti ada pilihan ya. Pilihan, ada casting, ada apa yang kira-kira jadi pilihan supaya bisa memerankan tokoh yang nantinya akan sesuai dengan harapan atau ekspektasi dari Anda berdua ya. Nah, bagaimana merekrut mereka menjadi tokoh-tokoh dan kemudian meramunya itu menjadi tokoh-tokoh yang hebat gitu. Roma, mungkin ini saya yang jawab ya, karena Mas Yogi saya rekrut juga termasuk. Iya, jadi ada yang pertama kita memilih berdasarkan bagaimana kemauan orang itu dan kemampuannya ya dalam hal ini. Misalnya ada kemampuan dan kemampuan yang spesifik, misalnya Astrada seperti Mas Yogi, kemudian Mbak Ninin Widianto sebagai orang yang ahli musik, Kevin sebagai scoring musik scoring begitu. Kemudian yang kedua prioritasnya adalah lokal, Romo. Jadi sebetulnya ada beberapa artis yang kepengen ikut gabung, cuman kita kepengen mengedepankan sisi lokal, artinya kemampuan dari lokal dari Semarang, Jogja, Solo dan sebagainya. Berdekatan tersendiri ya. Iya, dan itu kuat karena yang berperan dari Maria sendiri pernah bermain di drama musikal Maria gitu. Yang ketiga, saya mestinya memilih untuk memprioritaskan juga kongregasi MSF, sehingga di banyak bagian itu frater, diakon, dan para romo juga ikut terlibat bermain. Oh, jadi ada romo-romo juga yang main ini di sini. Betul, Romo. Iya. Romonya jadi apa nih? Aktingnya ciamik. Rahasia, Tomo? Oh, bukan jadi ahli kitab ya romonya ya? Nah, kemudian saya merekrut Mas Yogi ini karena saya melihat 5 tahun terakhir beliau sangat aktif, terutama juga dalam pelayanan persembahan karya-karya rohani juga di Solo, di Paroki Kleco kalau nggak salah, dan Solo pada umumnya. Sehingga saya melihat track record-nya, kemudian ya sebagai sutradara juga bagus begitu untuk membawa anak-anak sampai ke pemahaman karakter, sehingga saya njawil Mas Yogi ini. Monggo Mas Yogi. Ya, silahkan Mas Yogi.
Guys, Kang Dalu Romo, Ya, selamat sore. uh, Bapak, Ibu, teman-teman semuanya. Pertama, saya merasa terjebak oleh Mas Asa, gitu. Bukan terjebak dalam arti yang negatif. Cuma ketika awal menghubungi saya, Mas Asa mengatakan bahwa pendukung di sini nantinya adalah non profesional. Non profesional di sini maksudnya profesional seniman, maksudnya dalam rangka seni peran. Gitu. Tetapi ketika pertama berproses lanjut terus melakukan proses intens, terjebak di sini adalah teman-teman ini saya rasa justru lebih profesional daripada orang-orang profesional itu sendiri. Karena di sini menurut saya profesional itu bukan secara klaim, bukan secara profesi, tetapi secara sikap. Bagaimana sikap teman-teman ini dalam berproses, ini justru melebihi profesional. Mereka aktor tidak hanya to be aktor, tetapi aktor juga sebagai yang lain itu berdaya guna. Gitu. Maksudnya juga mereka ikut menyumbangsih kami dalam banyak hal persoalan ide-ide gagasan kreatif yang dimana di sebuah pertunjukan ini kolektif dan itu sangat proaktif dan di sini ini menjadi perahu besar, menjadi ide besar, hal yang tidak pernah kita bayangkan pada akhirnya muncul, pada akhirnya lahir dan terus membangun proses ini bahkan pasca kita syuting sampai sekarang pun renungan-renungan, refleksi-refleksi yang saling mengisi itu masih sangat berarti bagi kami, masih sangat terasa. Jadi ini profesionalitasnya dalam hal keseriusan menggarap dan juga keseriusan untuk bekerja sama mewujudkan cita-cita bersama mensukseskan drama musikal ini gitu ya. Betul Romo, karena di sini ini galatama gitu. Saya sendiri memang bergelut di dunia kesenimanan gitu, di dunia teater. Ada Romo, ada Mudika, ada pengusaha gitu, ada butik gitu. Dan bagaimana sinergi ini menjadi suatu jalinan yang menarik gitu, yang ini menurut saya jarang sekali kami temui. Dan ini lebih yang saya katakan, kembali lagi saya garis bawahi, lebih profesional dari profesional itu tadi. Bagaimana kita saling mau mengisi, membangun menjadi ide kreatif ini menjadi sangat besar. Romo menuntun kami dalam hal tafsir, lalu kami mengisi kembali dalam hal referensi, dalam kehidupan kami sehari-hari, dan lain-lain, Romo. Itu menarik. Tahun Santo Yosef ini juga akan berlangsung hanya satu kali ini, ya kan? Nanti berapa tahun lagi kalau dari tahun yang lalu kan 150 tahun. Wah, ini kan berarti satu momen yang besar ya yang harusnya memang menjadi perhatian dari kita. Kalau saya lihat dari wajah Mas Yogi sih memang kayaknya semangat ya kan, tapi kita perlu dengar Mas Yogi ini semangat nggak sih? Apa ada suka duka atau apa sukanya lah, apa dukanya dalam menjalani tugas mulia ini? Suka dukanya ini seperti petikan dialog yang dibikin oleh Mas Asa ya, bahwa karya kecil kita sebagai manusia ini tidak seberapa dibanding kerja karya Tuhan bagi kita ya sama ini. Ini menarik, ini sangat reflektif. Maksudnya begini loh, suka duka ini hampir menjadi satu ya. Sukanya itu ya ada dukanya, dukanya tetap ada sukanya gitu. Dan ini tipis. Artinya begini, tentu ini kita berproses di tengah pandemi. Ini tentu menjadi tantangan baru bagi kami, refleksi baru bagi kami, dan ini tidak mudah. Tapi banyak di dunia kesenian bilang bahwa keterbatasan itu kan ladang besar justru bagi kreativitas, dan ini terjadi di sini. Ini menarik. Bagaimana keterbatasan ini membuat kami berupaya membuat proses ini lebih efisien gitu. Kita bagaimana setiap pertemuan kita dan lain-lain itu menjadi lebih sangat efisien dan bagaimana ini menjadi sebuah kerja karya yang maksimal. Dan puji Tuhan teman-teman ini sangat proaktif di situ. Bagaimana mereka berlatih setiap harinya, lalu kita temukan konsep-konsep mereka itu bersama-sama ketika kita berkumpul untuk latihan, dan itu terus baru. Tidak hanya secara estetika, tetapi secara reflektif itu terus baru, sehingga menambah hidup isian dari karya ini, Romo. Nah, itu tadi yang akhirnya kita maksudkan di dalam duka ini akhirnya lahir ada sukanya. Sukanya itu tetap ada dukanya, jadi hampir tipis, jadi Romo.